Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Karena hari ini kondisi kita bertepatan sekitar hampir siang menjelang sore ya. Apa kabar sahabat Indonesian Ednet? Di kesempatan ini ketemu lagi dengan saya Keno Fajar dengan kegiatan podcast Indonesian Ednet. Di tahun 2023 banyak planning yang kemungkinan besar akan sudah dilakukan dan kemungkinan besar ini adalah sebuah proyek mungkin yang paling puncaknya. Sehingga di kegiatan ini semua orang pasti akan membuat planning di tahun 2023. Tentunya kita juga dalam kegiatan Indonesian Ednet sudah banyak sekali kegiatan yang akan lakukan di tahun 2023 ini. Maka dari itu, di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Direktur Program Pendidikan Indonesian Ednet. Di samping saya telah hadir Bapak Arifin. Halo. Oke, apa kabar Pak Arifin? Alhamdulillah. Ya. Anda sendiri gimana nih kabar? Alhamdulillah baik sekali. Dan saya pikir tahun 2023 ini banyak planning juga yang terbaru kita akan lakukan untuk seluruh perawat Indonesia yang akan bergabung di program Indonesian Ednet. Apa sih perkembangan di tahun 2023 ini yang lagi kita planning? Oke, jadi memang untuk Indonesia Ednet ya, intinya Indonesia Trauma Therapy Nursing Edukasi Program di Indonesia sendiri itu kita sudah menjalankan kurang lebih 17 tahun ya Pak Kana ya. Dari kemarin kita baru selesai di November untuk ulang tahun di 17 tahun Indonesia Ednet. Nah, untuk planningnya di tahun 2023 karena kemarin kita sempat untuk sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, jadi untuk terintegrasi di SKP di SKP PPNG itu udah tertera di sertifikasi. Di sertifikatnya itu udah ada tuh tercantum angka kreditnya dengan angka kredit sekitar 50 SKP untuk program Indonesia Ednet. Tetapi bukan hanya di Indonesia Ednet doang, gitu ya. Di semua program yang kita laksanakan seperti luka, stoma, dan inkontinensia yang berhubungan dengan program-program associate-nya juga itu udah ada tercantum nilai angka kredit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, terutama yang banyak ya peserta peminatnya itu pastinya di keperawatan. Tetapi program kita lebihnya ke tenaga kesehatan. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia tadi di tahun 2023 pengembangan di program Indonesian Ednet. Tentunya ini hal yang sangat menggembirakan untuk kita sebagai perawat Indonesia karena di kegiatan untuk Indonesian Ednet akan akreditasinya langsung ya 50 SKP. Nah, teman-teman sekalian, di kegiatan ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa ada program basic dan advance. Jadi dua-dua program itu sekarang sudah ada SKP-nya. Kira-kira Pak, kalau misalnya yang basic itu berapa SKP-nya? Oke, kalau untuk yang basic kan biasanya yang program yang associate ya. Kalau associate program itu contohnya perawatan luka yang bisa kita sebut dengan Certified Wound Care Clinician Associate, itu dengan jumlah angka kredit dari atau SKP yang biasa kita sebut itu dikeluarkan oleh organisasi profesi itu 5 SKP. Itu di setiap kemudian program asosiasi program juga yang Certified Diabetic Food Care itu juga 5 SKP. Jadi akan bisa menambah angka kredit poin Bapak Ibu di rumah sakit, bukan hanya rumah sakit sebenarnya, karena instansi-instansi yang membutuhkan angka kredit tersebut. Jadi ini peluang besar buat Bapak Ibu untuk dapat mengikuti program baik itu basic atau bisa kita sebut dengan associative program, bisa juga di program Full Indonesia Ednet atau program yang advance-nya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah kita dengarkan bahwa pengembangan yang baru 2023 ini ya berkaitan dengan SKP, tadi basic dan advance sudah ada SKP-nya. Yang advance yaitu 50 SKP, sedangkan yang basic 5 SKP, gitu ya? Iya. Tapi sebelum ke situ, Pak Kana, saya ingin menjelaskan sedikit ya terkait dengan pathway-nya program, gitu ya. Jadi program besarannya atau yang advance-nya itu biasanya kita sebut dengan program Indonesia Ednet. Ya. Gitu. Di dalam program Indonesia Ednet itu ada 3 program lagi, gitu ya. Jadi di dalam 3 program itu yang pertama ada program advance-nya luka, kemudian advance-nya stoma, dan advance-nya
kontinen gitu ya. Oke, kalau yang basic, dari basic itu program yang pecahan dari Indonesia Full Athlete itu gitu. Jadi ada program Certified Diabetic Foot Care gitu, CDFC yang kita sebut. Kemudian program pelatihan perawatan luka yang biasa Certified Wound Care Clinician Associate, dan program Stoma Certified Stoma Nursing. Nah itu juga yang terus kita kembangkan. Ya mohon doanya Bapak Ibu, next di tahun ini kita akan coba membuat program-program yang terbaru yang saat ini lagi berkembang dan mengikuti teknologi-teknologi canggih seperti saat ini. Wah, asik sekali ya teman-teman di seluruh tanah air, dan ini adalah salah satu kabar gembira yang harusnya kita cepat-cepat nih, gitu. Kapan lagi aku punya SKP nih gitu ya. Oke, jadi Pak Arifin sendiri untuk program ini ya pastinya di 2023 ini sudah ada schedule-nya lah ya untuk kegiatannya. Nah, untuk advance sendiri tuh kapan rencana schedule-nya, dan untuk basic itu gimana Pak? Oke, baik. Kalau untuk program yang full athlete ya, full athlete itu di dalam 1 tahun kita udah buat 2 semester gitu ya. Jadi rencananya yang udah diplankan kita itu di tahun 2023 ada di Januari sampai dengan Maret. Kemudian di semester 2 atau di tahap kedua atau gelombang kedua itu di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus gitu. Kalau terkait dengan pelatihan basic itu kita lakukan di setiap bulan gitu ya. Jadi setiap bulan itu kita punya pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia Pak Kana. Jadi bisa saja dalam 1 bulan itu 10 sampai 15 kota terlaksana di untuk pelatihan basicnya gitu. Ya, pelatihan luka, stoma, dan inkontinensia. Yang basic bentuknya basic seperti itu. Oke, jadi teman-teman setanah air untuk Indonesia Athlete memang program tadi dibuat cuma 2 semester ya, artinya batch pertama, batch kedua di tahun 2023. Maka jangan lewatkan ya kegiatan tersebut, dan harapannya cepat-cepat untuk tertarik Pak. Siap, oke. Pak Arifin, jadi untuk tadi kita lihat jadwal itu sudah akan running ya. Untuk advance-nya adalah di tahap awal, berarti tadi kita mulai dari Juni sampai Maret, sedangkan kegiatan yang batch kedua atau semester yang kedua itu akan dilaksanakan di Juni sampai Agustus kegiatannya ya. Nah, Pak Arifin, dari proses itu sendiri, apa sih sebenarnya keuntungan lain dari tadi 50 SKP dapat yang lain keuntungan apa? Oke, jadi dapat 50 SKP itu pasti ya, udah hasil terbit, kemudian juga sertifikat ya. Sertifikat itu untuk Indonesia Athlete itu kita bukan hanya nasional, Pak Kana, jadi internasional juga kita dapatkan dari WCET, Konsil, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kemudian Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu juga bisa ditargetkan buat peserta-peserta itu dapat mempublish tulisan-tulisan, jadi lebih sering. Karena kan pastinya profesinya nursing ya, Pak Kana ya. Dan itu memang ditargetkan buat nursing itu adalah menulis. Jadi salah satunya bisa membuat case-case yang mereka dapatkan atau mereka laksanakan atau ditangani saat itu gitu ya. Jadi bisa dibuat suatu bentuk tulisan-tulisan yang bisa dipublish gitu. Dan juga kalau untuk di instansi pastinya Bapak Ibu bisa mengembangkan suatu poliluka di rumah sakit atau menjadi salah satu konsultan di luka di rumah sakit ya. Tapi intinya bukan hanya luka, tapi luka, stoma, dan inkontinensia. Jadi menjadi layanan yang terdepan lah buat Bapak Ibu untuk pengembangan profesi keperawatan di Indonesia itu sendiri. Seperti itu Pak Kana. Oke. Jadi bagi tadi klinik, rumah sakit, atau kegiatannya di puskesmas yang lagi mengembangkan program unggulan ya, berkaitan dengan perawatan luka, stoma, dan inkontinensia, nah jangan lewatkan program yang sudah dijelaskan sama Pak Arifin tadi ya, bahwa kegiatannya banyak sekali, ada advance atau basic, dan itu langsung bisa nanti teman-teman akan dapat informasinya dari kegiatan marketing kita di broadcast ke teman-teman sekalian. Dan nanti teman-teman langsung dapat, dan nantikan ya informasi dari kita selanjutnya untuk program kapan saja jadwal kegiatannya gitu ya. Jadi untuk ini apa sih pesannya untuk teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia? Bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia, khususnya di profesi keperawatan, bagi yang ingin mendaftar di program Indonesia Athlete,
ini adalah menjadi peluang Bapak Ibu. Jadi kesempatan itu tidak bisa terulang kedua kali. Jadi maka pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di program Indonesia EdNet. Oke, itu dia tadi pesan dari Pak Arifin berkaitan dengan program Indonesian EdNet. Dan teman-teman sekalian jangan lupa langsung daftarkan diri teman-teman sekalian, karena tadi kesempatan gak datang 2 kali ya. Jadi sekarang pastikan fokus dengan apa tujuan dari program Bapak Ibu. Di tahun 2023 ini pastinya teman-teman sudah membuat rencana kegiatan apa sih yang mau dikembangkan, karena segala sesuatu hal itu harus dimulai dari perencanaan ya. Karena perencanaan itu pasti akan membawa ke Bapak Ibu ke hal untuk yang lebih baik. Kenapa? Karena perawat itu salah satunya adalah harus menjadi perawat cerdas, terampil, dan profesional ya. Nah, itulah dia putar podcast saya dengan Pak Arifin. Thank you so much Pak Arifin untuk waktunya hari ini. Sama-sama Mas, karena udah menyiapkan podcast kita ya, yang kita juga bisa sharing lah, bentuknya sharing ke teman-teman perawat di Indonesia, terutama tenaga kesehatan gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang mau dapat informasinya ada di bawah sini ya, dan langsung nanti bisa kita kalau ada pertanyaan langsung kita jawab nanti di kegiatan ini, atau nanti di bawah komentar ya, itu boleh ditanyakan kapan saja. Tapi yang jelas untuk program Bit untuk yang awal ini akan kita start dari tanggal 23 Januari sampai 19 Maret. Maka pastikan teman-teman terdaftar di sana. Oke, baik kalau gitu salam sehat dari Indonesian EdNet untuk teman-teman sekalian. Bye bye. Thank you.